Avenue TV. Oke, sekarang gue lagi bersama Wildan nih dari timnya Logitech ya. Biasa kalau di Kick Avenue nama bedanya apa? Produk atau apa? Ya, autentikator. Autentikator. Oke, nah Wildan, gue nih kan kebetulan kan dulu mungkin pernah lah bisa ngebedain nih kayak Yeezy gitu kan. Tapi Yeezy-nya yang Yeezy yang bener-bener beda banget sama aslinya nih. Tapi kalau sekarang kan udah sangat mendekati nih ya. Karena barang-barangnya kan terlebihnya lagi sekarang tuh lagi maraknya orang-orang tuh lagi suka banget sama Nike Dunk Panda gitu. Iya, betul. Dulu kan suka Air Force apa, tapi sekarang lagi merajalnya ada Nike Dunk Panda ini. Air Force yang baru. Nah, Air Force yang baru, bener. Dan katanya nih ya, ini gue mau confirm langsung nih kalau ini selaku legit checker gitu ya di Avenue. Bener gak sih Nike Dunk Panda tuh banyak banget KW? Banyak banget, ada dari KW yang gampang dibedain, ada KW yang hampir mirip banget sama yang aslinya. Oh, oke. Jadi bener-bener beda-beda banget ya? Beda-beda. Oke. Bervariasi. Oke, nah ini sekarang di depan kita tuh ada yang KW sama yang asli nih. Nah kira-kira boleh nanti lu sekalian educate juga, kasih pembelajaran juga sama kita semua nih. Kira-kira cara ngebedainnya itu mas? Sebenarnya sih bukan dengan cara ngebedainnya, karena menurut gua kalian tuh gak usah capek-capek ngebedain. Udah serahin aja sama Wildan di Kick Avenue ya gak sih? Betul. Ngapain? Kayak misalkan ada 100 barang itu, masa lu mau make satu-satu kan? Iya, pasti ribet pasti. Iya gitu, oke. Oke, sekarang kita langsung buka aja deh. Ini yang fake-nya ya? Ini ya, Yang fake. Oke, yang asli. Oke, kita coba dulu ya. Langsung buka dulu ya. Buka dulu ya. Oke. Kita ya. Sebenarnya kalau dari box sebenarnya nggak terlalu banyak beda ya. Box sebenarnya ada perbedaannya juga, tapi nggak terlalu signifikan. Oke. Ya, misalkan dari warnanya juga ini kalau kita perhatikan benar-benar, kalau mungkin kalau dari foto kita nggak bisa ya bedanya, agak susah. Tapi kalau kita lihat langsung fisiknya, ini ada perbedaannya. Oh, oke. Ya. Yang ini yang asli, yang ini yang palsu. Oke. Tapi kalau dari tag hampir sama ya kalau kita lihat. Dari teksnya hampir sama, mirip banget, benar-benar mirip. Bahkan QR code-nya juga udah sama ya? Iya. QR code-nya itu dibikin semirip-miripnya. Oh, oke. Wow. Bahkan per size-nya juga mereka bisa ngambil QR per size-nya juga dicocokin sama mereka. Wah, iya. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin dari sepatunya lah ya. Kalau misalkan dari box, oke, mungkin ada sedikit mungkin perbedaan font dan lain-lain gitu kan. Tapi kalau dari sepatunya, dari lu sendiri misalkan nih, yang hal pertama yang lo cari di saat lo nge-cek Nike Dunk Panda itu di bagian mana itu? Kalau kita sebenarnya pasti yang pertama itu dari shape. Oke. Shape-nya kita lihat dulu. Sebenarnya kalau yang fake ini ya, ini fake bagus nih. Oke, itu yang hampir menyerupai. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, ini dia box-nya terlalu boxy. Oke. Shape-nya malah mendekati shape GS. Oh, oke. Jadi bahkan GS pun kalau misalnya kayak nggak tahu GS tuh pokoknya grade school. Ya, grade school itu dalam artian tuh buat yang anak-anak gitu. Tapi sebenarnya cewek juga ada yang pakai. Dan memang kalau yang grade school itu mereka tuh karena lebih murah juga, bentukannya juga kadang-kadang tuh kayak beda dikit gitu lah. Iya, perbedaannya sedikit. Oke. Terus setelah kita lihat shape, kita buka, kita lihat text size-nya. Text size-nya, oke. Betul, lihat text size-nya. Text size itu berarti yang ada di bagian dalam sini ya? Betul. Yang tengah-tengah sini ya? Betul. Oke. Nah, yang sekarang juga fake yang sekarang itu text size-nya juga menyerupai banget. Jadi kalau kita nggak ada comparannya susah. Jadi kita fontnya itu perbedaannya dikit, tapi udah kelihatan sebenarnya. Oke. Di fontnya sekedar bold atau enggaknya itu aja tuh udah menandakan gue gitu ya? Bisa. Oke. Jenis fontnya itu adalah sedikit perbedaannya antara yang asli dan yang palsu. Oke. Tapi kalau dari material kira-kira gimana? Kalau material? Ada material yang mendekati banget dari yang aslinya. Oke. Iya. Tapi kalau yang misalkan kayak Nike Dunk Panda ini kan dia kan leather kan. Nah kalau leather ini udah hampir sama nggak? Kalau misalkan lo sekedar kayak cuman nge-feel doang dari handphone itu lo susah banget. Sebenarnya kalau dipegang doang bisa kerasa sih. Bisa kerasa. Oke. Kalau yang ini fake ini, dia materialnya lebih mulus. Bahkan cuttingannya kalau kita lihat, kita bandingkan dengan yang asli, dia lebih rapi malah. Lebih rapi yang fake. Iya, yang fake nih. Dilihat dari cuttingan shoes-nya aja, coba lihat ini. Ini bener-bener rapi.
Yes. Kalau dari sekarang teman-teman coba cari dangdang, apalagi yang cari yang made in Indo lah, itu pasti nggak ada yang serapinya bisa rapi banget kayak gini lah. Oh, oke. Aneh ya, ironis aja memang gitu. Maksudnya kan yang asli seharusnya kan lebih bagus dibandingkan yang fake tentunya gitu kan, karena pabriknya aja juga berbeda, SOP dan QC berbeda. Tapi lucunya malah yang fake ini dia lebih bagus secara QC-nya gitu ya. Jauh lebih rapi. Tapi menurut gue sih sebagus-bagusnya kualitas efek tetap aja tetap yang autentik. Iya, autentik. Anjing kayak begini. Oke, nah itu dari segi material, shape dan lain-lain gitu kan. Gue pengen nanya di satu metode lagi yang kebetulan gue juga sering lihat dulu dan juga ada beberapa lagi checker yang lain kayak seperti Adit ya. Bukan Adit teologi ya. Adit itu di sini adalah head of logi checker. Iya betul. Kalian tuh menggunakan atau utilize yang namanya UV light. Iya. Itu UV light itu tuh berfungsi tuh untuk memperlihatkan ispat. Untuk memperlihatkan sebenarnya buat melihat apakah ada, kalau kita bahasanya kita itu mal itu di sepatu yang fake itu biasanya mereka nggak ada cetakan, misalkan jahitannya itu mereka masih manual, masih pakai garis-garis. Nah, garis-garis itulah yang nggak bisa biasanya masih ada tertinggal di sepatu yang fake. Jadi misalkan kita UV itu bisa ada kelihatan garis-garisnya. Oke. Berarti salah satu contohnya kan yang fake nih, itu di garis-garisnya di bagian mana kita bisa lihat? Kalau di sini. Bervariasi. Bisa ada di spus, bisa ada di bawah. Ini nih, les paling bawah. Yang di atas toe box ini. Pokoknya yang sering ada stitching-stitchingnya. Nah, di dekat-dekat stitching itu biasanya ada. I see. Tapi nggak semua. Ini bisa digarisbawahi, nggak semua fake itu ada malnya. Oke. Tapi pokoknya ini menjadi salah satu cara tahu ini tuh fake atau enggak gitu ya. Betul. Kita udah ngomongin dari stitching, kita udah ngomongin dari material, kita udah ngomongin dari UV. Nah yang terakhir sama shape juga kan ya. Yang terakhir gue pengen nanya nih, dari bau itu beda nggak sih? Dari bau, ini ya. Ini pertanyaan yang sering juga sebenarnya. Kita sebenarnya bisa juga bedain dari bau. Itu biasanya kalau misalkan kita cium gini. Nah, untuk sepatu-sepatu yang fake itu biasanya ada bau-bau lem yang lebih menyengat. Tapi ini nggak semua juga sih, nggak bisa digeneralisir. Cuman ini bisa jadi salah satu tanda bahwa itu ada kemungkinan fake. Oke. Jadi intinya walaupun itu nggak di semua fake itu kan, karena tentunya fake kan ada tier-tiernya lah ya. Tetapi itu tentunya menjadi pendukungnya lah. Misalkan kan karena kita tadi udah melewati berapa faktor tuh, 5-6 faktor lah, itu menjadi salah satu faktor pendukungnya aja gitu ya. Oke. Sekarang sih sebenarnya gini guys, yang gue lagi bingungin tuh adalah ada beberapa juga teman-teman yang juga sekarang marketnya tuh pada akhir-akhir ini tuh lagi banyak yang kemudian beli Nike Dunk Panda tuh bisa aja tuh per kiri fake, per kanan asli gitu kan? Iya, itu aneh banget. Padahal mereka ngakunya mereka ngambil dari retailer yang besar, yang sudah besar. Tapi pas lewat di kita, anehnya pair yang kanan dan yang kiri itu text size-nya berbeda. Text size-nya berbeda, materialnya juga ada perbedaan. Walaupun mirip mungkin mereka ngambil tier fake yang paling atas atau kalah gimana, tapi untuk kanan kirinya nggak terlalu beda. Oke. Jadi dari situ aja tuh berarti kita bisa tahu ada beberapa oknum yang lain lah gitu lah ya. Mungkin gitu. Oke, itu sih seru banget sih, kita bisa saling belajar juga ya cara ngebedain juga. Tapi ini sih gue bikin video sih bukan untuk bisa ngajarin kalian gimana cara ngebedainnya, karena pasti membutuhkan waktu dan jam terbang yang tinggi ya. Betul. Karena kan gak cuma satu tipe fake yang kalian bakal ketemu, bisa juga ada, siapa tahu ini udah ada yang update tertinggal lagi, ada versi lebih editnya lagi. Bener, siapa tahu misalkan ini produser fake nih habis nonton video kita ngeliat lu, udah dibikin ini katanya begini, udah kita bikin yang bagus lagi gitu. Jadi endless lah gitu. Makanya kenapa menurut gua kalian percayain aja langsung ke Wildan di King Avenue aja gitu.
Nah, kalau naik Idam Panda ini di tiap harinya pasti lo ada nggak satu kali ngasih Idam Panda? Kebetulan tadi gue ke bawah manggil dia ngasih Idam Panda juga. Betul, everyday. Karena ini produk yang nggak pernah nggak ada. Oke, kacang Setiap goreng hari. ya? Iya, ini kayak orang beli kacang goreng lah, tiap hari ada yang beli. Kacau nih Idam Panda. Oke. Air Force ini ya. Iya, bener kayak Air Force lah. Iya. Oke, guys, kayaknya sih kalau misalkan kalian lagi mau beli naik Idam Panda, mendingan daripada kalian khawatir atau kalian kayak bingung, ragu, langsung aja beli di KIK aja deh. Karena setiap kali barang yang dijual oleh kita itu semuanya di authenticate ya, benar-benar secara detail, dan kebetulan timnya juga banyak gitu ya. Jadi bisa aja misalkan dari satu nih kayak ada yang butuh second opinion, tinggal berdiskusi aja. Wong mejanya sebelah-sebelahan dong. Iya. Gimana? Gitu. Alright guys, thank you guys for watching. Dan jangan lupa untuk download KIK Avenue di App Store ataupun Google Play Store. Bagi yang kalian nggak mau memakai smartphone untuk nyari-nyari barang, bisa langsung ke webnya di www.kikavenue.com gitu ya. Dan anyway guys, thank you guys for watching. Gue Yoshi and Wildan dari tim Legit Check dari KIK Avenue. We'll see you guys soon, dan semoga nanti kedepannya mungkin kita bikin konten-konten yang lainnya mengenai fake education. Mungkin nanti ada the new Air Force One, the new dan Ada lagi gitu, pasti ada gitu ya. Pasti ada. Mungkin Samba kali ya next ya. Mungkin. Bisa jadi. Iya, tapi kayaknya masih naik ke dampak. Masih nomor 1 penjualannya. Oke, sip. Oke guys, thank you guys for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe to KIK Avenue TV. Thank you guys. See you.